Hai adik-adik sekalian, udah lama ya seminggu kita sudah tidak ketemu dalam ibadah gereja anak online. Sekarang kita akan ibadah online lagi. Kali ini bersama Kak Sarah Sri Rusiati. Temanya pun menarik, best friend forever. Jadi sahabat terbaik yang untuk selama-lamanya. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa dulu. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan ibadah online. Jaga kami, lindungi kami, beri kami semangat untuk ibadah. Biarlah Tuhan, walaupun dilakukan secara online, tetapi kami merasakan kebersamaan bersama Roh Kudus, sahabat terbaik kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah sebentar lagi akan merayakan Natal. Jaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik siap bersenang-senang? Siap. Nah, sekarang sudah rapi duduknya. Bagus, udah ganteng, udah cantik-cantik ya. Kita tenang duduk. Kita nanti nyanyi sama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan ya, pasti sehat-sehat. Nah, adik-adik, kakak senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik. Oh ya, sekarang kan sudah bulan Desember ya. Apa yang ada di peristiwa apa yang ada di bulan Desember? Iya betul, Natal ya. Makanya kakak sekarang pakai topi Sinterklas ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita peringati pada tanggal 25 Desember. Nah, adik-adik tahu nggak? Tanggal 20 Desember itu bener loh tanggal kelahirannya Tuhan Yesus. Nggak ngarang-ngarang. Ya, itu perhitungannya ada. Memang kita kan nggak tahu pada zaman dahulu, tapi itu benar terjadi adik-adik, itu dibuktikan dalam buku sejarah ya. Nah, sekarang kita siap untuk memuji Tuhan ya. Ayo, sama-sama kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara surga yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ya, sukacita sekali ya kalau sudah mendekati hari Natal. Biasanya itu kita sudah dengar lagu-lagu Natal, suasananya juga membawa keceriaan ya dan damai gitu. Nah, adik-adik, kakak paling senang sekali kalau menceritakan pengalaman kakak ketika kakak masih kecil dulu ya. Kakak itu tiap bulan Desember itu suka sekali mengamati namanya itu pohon Natal. Tapi waktu kakak kecil dulu namanya bukan pohon Natal, dikatakan apa? Christbaum ya. Suka sekali kakak itu sampai tetangga kakak itu ada keluarga dari kota Manado, namanya keluarga Podung ya. Itu setiap hari Natal di bulan Desember dan Januari khususnya itu memasang Christbaum. Nah, setiap sore kakak setelah dimandikan ya, masih kecil, kakak selalu
datang di depan pagarnya ya, di depan pintu pagarnya itu. Kakak amatin terus ya, kakak nggak bosen-bosen gitu ngeliatin pohon Natal itu. Kakak sukacita lihat lampunya yang kedip-kedip ya, kelap-kelip itu. Tiba-tiba dalam hati kakak itu setiap kali memandang itu ada perasaan tenang, ada perasaan damai. Kakak nggak tahu itu apa ya sebenarnya. Nah, tahun berikutnya kakak juga lakukan seperti itu. Sampai akhirnya setelah kakak besar, kakak dewasa, oh ini namanya pohon Natal. Oh ini peringatan untuk anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus itu merayakan kelahirannya. Dan yang terutama adik-adik adalah perasaan senang itu ya, sukacita itu ternyata ditimbulkan oleh Roh Kudus ya, Roh Kudus yang tinggal. Nah, itu loh ajaibnya Tuhan memanggil kakak untuk masuk dalam keselamatan yang Tuhan janjikan. Nah, Roh Kudus itu menjadi sahabat kakak ya, menjadi teman setia kakak. Nah, tapi sebelum kakak mau menceritakan lebih lanjut tentang pengalaman kakak itu, kita berdoa dulu ya untuk membacakan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Oke, sudah siap semua? Kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dan yang ke-15. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Kakak bacakan buat kalian semua. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita naikkan pujian Hai mari berhimpun ya adik-adik. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersukacita pada pagi hari ini kami masih boleh datang memuji dan membesarkan Engkau. Apalagi Tuhan mendekati hari peringatan kelahiran-Mu, kami boleh merasakan indahnya pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Kami rindu untuk selalu mendengar suara-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami layak untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau di dalam berteman ya, tentu adik-adik kan banyak sekali temannya. Pasti ada beberapa orang yang menjadi teman dekat atau yang disebut sahabatnya. Siapa sih sahabat itu? Sahabat itu adalah teman yang dapat kita percayai, dapat kita ceritakan apa yang menjadi rahasia kita. Nah, kakak punya sahabat juga ya, seperti adik-adik ya. Kakak tuh punya teman dari kecil waktu kami belum sekolah. Mungkin usianya ya masih PAUD ya. Nah, itu sampai sekarang, sampai dewasa. Nah, kakak menyebut dia itu BFF ya. Tahu BFF? Best friend forever. Iya, benar sekali. Kakak menceritakan kepada dia itu tentang kehidupan kakak. Demikian juga dengan dia. Nah, pada waktu kecil ketika kakak kehilangan dia ya, pada hari Minggu dia ternyata pergi ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak nggak tahu apa itu sekolah minggu. Nah, kakak tanya, kamu hari Minggu kemana? Kok aku nggak lihat kamu? Aku mengajak kamu bermain
tapi kamu nggak ada. Oh, aku pergi ke sekolah minggu. Sekolah minggu itu apa? Oh, sekolah minggu itu di gereja kita diajari memuji Tuhan. Nah, akhirnya kakak mulai ikut-ikutan, ya, ikut dia. Nah, pada saat itu ketika pertama kali kakak ikut, ya, di dalam sekolah minggu itu, kakak merasakan begitu damai, begitu tenang, begitu sukacita. Dan apalagi ketika firman itu disampaikan, ya, cerita-ceritanya itu bagus-bagus, ya. Kakak sampai di rumah itu kakak ceritakan kembali ke keluarga kakak, ke kakak adik, ke orang tua, ke kakek nenek, ya. Pokoknya senang sekali kakak. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kehidupan rohani kita, ya. Di dalam hidup kita itu ada Roh Kudus, di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu menjadi penolong, pelindung, dan penghibur kita. Nah, kita memiliki sahabat yang sejati, yang sesungguhnya, yaitu BFF yang sebenarnya. Kalau sahabat kita mungkin ketemunya pada saat kita bertemu di sekolah, ataupun kadang kalau bermain jam-jam tertentu, tetapi sahabat kita yang sejati, yaitu Roh Kudus ini, itu ada setiap saat. Buktinya apa? Adik-adik kan pernah mengalami suatu masalah, misalnya kesulitan, ya. Kadang-kadang kita merasa menyerah, tidak kuat, ya. Kakak punya pengalaman gini, waktu ujian matematika itu waktu itu berat sekali, Eptanas waktu SMA. Kakak nggak tahu harus berbuat apa, sudah belajar sungguh-sungguh, tapi kakak merasa, aduh, tidak kuat, tidak mampu ini, takut, ya. Tapi tiba-tiba ada perasaan yang menenangkan, memasuki relung-relung hati kakak. Nah, kakak nggak tahu apa ini, tetapi ternyata itulah Roh Kudus yang memberikan damai, ketentraman, ya. Ketika kita berseru-seru, ya Roh Kudus, tolonglah aku, ya Roh Kudus, berikan aku petunjuk-Mu. Nah, Roh Kudus itu hadir, anak-anak. Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Jadi jangan merasa aku kesepian, aku sendirian, aku tidak ada yang menolong, papa mama tidak tahu, tidak mengerti masalahku. Tapi Roh Kudus itu hadir, ada adik, di tengah-tengah kehidupan kita. Dia memenuhi hati kita, ya, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan setiap persoalan apapun itu dapat kita tanggung oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi jangan pernah menyerah, adik-adik. Jangan merasa berputus asa begini. Aduh, jangan bilang begini, aku nggak kuat lagi, aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi doa kita harus kita ubah. Tapi kita harus berseru, ya Roh Kudus, kuatkanlah aku. Jadikanlah aku mampu untuk melewati semua masalah, semua persoalan. Apapun yang kuhadapi, aku yakin bahwa Roh Kudus akan menolongku dan memberiku kemenangan, ya. Demikian, ya, adik-adik. Jadi sahabat kita yang sesungguhnya itu adalah Roh Kudus. Makanya kakak kasih judul sharing firman Tuhan kali ini adalah Holy Spirit my BFF, ya. Holy Spirit adalah my best friend forever and ever. Tidak pernah ada yang menggantikan, ya. Begitu, ya, adik-adik. Nah, sekian sharing firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik senantiasa diberi kesehatan, ya, diberi kebahagiaan, dan pada saat nanti kita memperingati hari kelahiran Tuhan, ya, meskipun di rumah masing-masing, tidak mengurangi kekhidmatan kita, kesungguhan kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Gimana? Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Roh Kudus sahabat terbaik kita. Holy Spirit is my best friend. Oke, udah deket Natal, ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh supaya tetap sehat, kita bisa Natalan deh. Oke, ya, sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu yang memberitakan bahwa Roh Kudus adalah sahabat sejati kami untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama dengan Engkau. Kami bersahabat dengan Roh Kudus. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami, termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk, angkat tangan adik-adik semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan kami Tuhan, walaupun tangan-tangan kami masih anak-anak ini. Engkau berkati sekolah kami, pendidikan kami. Dengan tangan ini kami membantu orang tua, dengan tangan ini kami membantu kakak adik kami, dengan tangan ini kami menyembah nama-Mu, dengan tangan ini kami mencintai sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih jadikan kami anak yang takut akan Engkau, anak yang mau dengar-dengar dengan orang tua, anak yang mau manis dengan kakak, dengan adik, dengan papa mama, dengan teman-teman. Kami mau manis karena kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka, untuk guru-guru, untuk sahabat-sahabat kami, untuk keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah online kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat bermain-main karena ini hari libur, hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.